Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Cyber Asia, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Perilaku Konsumen Digital. Nah, minggu ini kita sudah masuk sesi 5 ya. Sesi 5 ini kita akan belajar mengenai pengaruh dinamika kelompok dan kelompok rujukan. Nah, adapun capaian pembelajaran untuk sesi 5 ini, rekan-rekan diharapkan nantinya mampu memahami mengenai apa itu kelompok dan perannya dalam mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya perilaku konsumen di era 4.0 menuju 5.0. Nah, di era digital, di era 4.0 menuju 5.0, sebagian besar konsumen terhubung dengan konsumen lain ya, dan tentunya mereka ini membentuk yang namanya suatu komunitas di dunia maya. Ya, mereka berteman dalam Facebook, terhubung dengan Instagram, Twitter, TikTok, tuh ya. Lalu perusahaan melalui media sosial tentunya berusaha membangun komunitas tersebut dan membangun komunitas para konsumennya. Jadi terbentuknya komunitas di dunia maya ini cukup penting bagi perusahaan karena kelompok atau teman mampu mempengaruhi minat seseorang konsumen untuk berbelanja ya. Jadi biasanya kita lebih percaya dengan pembicaraan dan diskusi di antara para anggota kelompok tentang suatu merek ya, dan mencari saran dari rekan-rekan kita, misalnya rekan-rekan sekomunitas kita, daripada kita mendapatkan informasi dari para penjual. Nah, arti kelompok adalah secara sederhana, arti dari kelompok ini adalah definisi sebagai kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi ya tentunya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam suatu kelompok terjadi interaksi antar anggota. Artinya, hubungan sosial yang terjadi di antara anggota kelompok saling mempengaruhi. Sedangkan kita sering mendengar istilah kelompok acuan ya rekan-rekan. Jadi kelompok acuan ini merupakan individu atau kelompok yang dijadikan rujukan yang mempunyai pengaruh nyata bagi individu. Nah, konsumen yang mengacu perilakunya pada kelompok rujukan tertentu belum tentu mereka menjadi anggota kelompok itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada sekelompok anak muda yang penampilannya menirukan penampilan grup band misalnya ya. Nah, tidak berarti bahwa anak-anak muda tersebut harus menjadi anggota kelompok grup band tersebut. Nah, di sini saya membagi kelompok berdasarkan interaksi dan kedekatan ya. Jadi berdasarkan interaksi kedekatan ada istilah kelompok primer. Ya, kelompok primer ini merupakan kelompok yang intensitas hubungannya sangat kuat. Ya, mereka antar anggota sering melakukan interaksi. Ya, hubungannya lebih didasarkan pada ikatan emosional, lalu jumlah anggota kelompok cenderung relatif sedikit, ya, dan pada umumnya kelompok primer ini bersifat informal. Nah, contohnya apa? Contohnya kelompok misalnya penghobi tertentu, misalnya seperti klub sepeda gitu ya, klub bola, lalu mungkin klub pemilik merek mobil tertentu, kelompok arisan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang disebut kelompok sekunder. Ya, kelompok ini merupakan kelompok yang intensitas hubungannya relatif kurang. Jadi, antar anggotanya jarang berinteraksi dan dalam berinteraksi lebih didominasi oleh hal-hal yang sifatnya rasional dan formal. Nah, contohnya adalah misalnya teman-teman misalnya tergabung dalam asosiasi ya atau tergabung dalam ikatan profesi tertentu misalnya. Misalnya Ikatan Sarjana Ekonomi atau misalnya tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia misalnya ya, Ikatan Dokter Indonesia atau misalnya Ikatan Alumni gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kelompok sekunder. Selanjutnya adalah kelompok informal. Ya, kelompok informal ini merupakan kelompok yang tidak resmi rekan-rekan. Jadi
Berdirinya kelompok ini karena adanya hubungan keterdekatan atau adanya persamaan kebutuhan, sikap, dan pandangan ya. Jadi kelompok ini tidak didirikan secara formal ya, serta tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Nah, contohnya misalnya kelompok penggemar olahraga sepeda, itu ya, lalu kelompok pecinta tanaman hias misalnya. Atau komunitas kuliner ya, atau komunitas, gamers. Nah, lalu di sini ada pengelompokan kelompok berdasarkan status keanggotaan dan pengaruh. Ya, di sini ada istilah kelompok kontaktual ya, rekan-rekan. Jadi, kelompok kontaktual ini merupakan kelompok di mana individu menjadi anggota kelompok tersebut, ya, atau melakukan tatap muka secara teratur, ya, dan mereka ini mempunyai nilai-nilai, sikap, ya, dan standar yang mereka setujui. Nah, kelompok ini mempunyai pengaruh positif terhadap individu. Nah, contoh dari kelompok kontaktual ini adalah misalnya anggota klub olahraga, ya, anggota klub jantung sehat misalnya. Lalu, selanjutnya ada istilah kelompok aspirasional. Ya, kelompok ini merupakan kelompok di mana individu belum menjadi anggota, lalu tidak bertemu langsung dalam kelompok, tetapi individu ini berkeinginan menjadi anggota kelompok tersebut. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya seorang ibu rumah tangga, dia mengagumi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Dharma wanita. Ya, dia ingin menyesuaikan sikap dan perilakunya pada organisasi tersebut. Nah, itu adalah contoh dari kelompok aspirasional. Lalu ada lagi kelompok disclaimant. Ya, kelompok disclaimant ini adalah kelompok di mana individu menjadi anggotanya dan berinteraksi dengan kelompok tersebut, namun individu tersebut tidak menyetujui nilai-nilai ya, sikap, perilaku yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Kelompok yang dihindari ini, adalah kelompok di mana individu tidak menjadi anggota suatu kelompok dan tidak mengadakan kontak tatap muka, serta tidak menyetujui nilai-nilai sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Oke, nah, tentunya kelompok ini sangat relevan dengan perilaku konsumen ya. Jadi kelompok ini menentukan perilaku konsumen. Lalu apa saja kelompok yang relevan dengan perilaku konsumen? Dan tentunya yang pertama adalah keluarga ya. Keluarga ini menentukan perilaku kita sebagai konsumen. Lalu yang kedua kelompok persahabatan, ya, kelompok sosial formal. Lalu kelompok pembelanja, ya. Lalu ada lagi kelompok kerja dan kelompok gerakan konsumen. Lalu apa saja pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen? Nah, tentunya kelompok ini mempengaruhi konsumen dalam hal melalui norma ya, misalnya nilai dan informasi. Lalu faktor peran dalam kelompok tersebut juga sangat menentukan perilaku konsumen. Lalu selanjutnya adalah tuntutan untuk menyesuaikan dalam kelompok, proses perbandingan sosial, dan polarisasi kelompok. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menentukan kekuatan pengaruh kelompok, ya. Jadi kelompok ini mempunyai, pengaruh yang kuat ya, rekan-rekan. Jika kelompok tersebut mampu melakukan berbagai hal ya, antara lain misalnya kelompok tersebut mampu menginformasikan atau membuat individu lebih menyadari keberadaan produk atau merek tertentu ya. Misalnya kelompok tersebut mau menginformasikan satu brand ya, sehingga individu lain dia menyadari adanya brand tersebut. Lalu juga kelompok juga mampu memberikan kesempatan untuk membandingkan misalnya. Jadi misalnya ada 2 produk yang dibandingkan oleh, oleh satu kelompok gitu, misalnya brand A dengan brand B, sehingga, kelompok ini mampu memberikan, kesempatan untuk membandingkan. Lalu, kelompok tersebut juga mampu mempengaruhi individu untuk
mengadopsi sikap. Ya, dan yang keempat adalah kelompok mampu melegitimasi keputusan individu untuk menggunakan produk yang sama dengan yang digunakan oleh kelompok. Nah, kelompok konsumen di dunia maya dan pengaruhnya terhadap perilaku pembelian itu seperti apa ya? Jadi, tentunya komunitas di dunia maya atau biasa kita kenal dengan istilah komunitas online, ini dipandang memiliki pengaruh yang sangat kuat ya, rekan-rekan, terhadap perilaku konsumen. Jadi konsumen saat ini dari segi loyalitas agak, sulit kita prediksi ya, karena banyaknya pengaruh-pengaruh, komunitas online tersebut di sosial media. Nah, kita tahu bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia menurut laporan Wiar Sosial pada tahun 2022 terdapat 204,7 juta, yaitu sekitar 73,7% dari total populasi yang merupakan, pasar yang cukup besar ya. Nah, mereka ini tidak hanya mengkomunikasikan tentang produknya saja kepada rekan-rekan kelompoknya ya di komunitas online, tetapi mereka juga menginformasikan topik pembicaraan di media online kepada orang lain. Nah, jadi berbeda dengan komunitas lazimnya ya, bahwa komunitas online ini merupakan suatu komunitas yang berinteraksinya itu sepanjang waktu ya, dengan topik-topik yang menarik sesuai dengan selera mereka. Jadi bentuk komunikasi yang dilakukan bisa menggunakan berbagai sarana, misalnya menggunakan MyList ya, blog, lalu jejaring sosial dan sebagainya. Nah, jumlah potensi pasar yang cukup besar ini menarik para pemasar, tidak hanya untuk membidiknya, tetapi menjadikan mereka sebagai pemberi pengaruh pada konsumen lain di luar komunitas online. Nah, kita sering mendengar istilah ya, komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth ya, dan, IWOM. Ya, jadi, komunikasi dari mulut ke mulut atau lebih populer dengan istilah word of mouth ya, WOM, ini timbul ketika konsumen merasa puas ya, dan mungkin dia bisa jadi sangat kecewa atas produk yang dibelinya. Nah, ungkapan-ungkapan konsumen ini, dilakukan melalui media elektronik atau media sosial seperti Facebook, Twitter ya, Instagram, Line, misalnya WhatsApp, TikTok, dan sebagainya. Nah, jadi di era 4.0 ini, bentuk dari word of mouth ini atau WOM ini sudah mengalami perubahan ya, rekan-rekan, yang sangat signifikan ya dalam e-world. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara WOM dan IWOM ya, word of mouth sama, IWOM ya, electronic word of mouth. Jadi dari segi privacy, untuk, WOM ini, pembicaraannya tentunya rahasia dan, sifatnya interpersonal ya. Jadi melalui dialog dan dilakukan pada saat itu juga, jadi, real time gitu ya. Sedangkan IWOM ini informasi yang dibagikan tidak personal, jadi, sering diketahui orang di lain setiap saat gitu. Jadi misalnya saat, hari ini dia memberikan IWOM, nah kita bisa melihatnya nanti next-nya gitu, next day atau next week misalnya. Lalu dari kecepatan difusi misalnya ya, kalau WOM ini penyebaran pesannya sangat lambat gitu. Jadi, pengguna, kita user atau customer itu harus hadir ketika informasi tersebut disampaikan ya oleh pemberi, informasi atau pemberi testimoni ya terhadap produk. Sedangkan IWOM ini, pesannya dapat diubah lebih cepat antar pengguna melalui tentunya internet. Ya, dapat diubah kapan saja dan dalam waktu yang sangat singkat ya, tentunya. Lalu kemampuan diakses ya. Kalau WOM ini tentunya sulit diakses karena kan dia real time ya pembicaraannya itu, pada saat itu juga gitu ya. Sedangkan kalau IWOM ini lebih mudah diakses karena kalaupun kita posting misalnya memberikan testimoni misalnya di satu produk di Shopee misalnya ya, nah itu, mudah diaksesnya.
Nah, itu tadi adalah perbedaan antara WOM dan IWOM. Nah, aplikasi kelompok rujukan dalam pemasaran ini tentunya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku konsumen ya. Jadi ada yang namanya kelompok-kelompok rujukan yang mempunyai pengaruh yang kuat ya, rekan-rekan terhadap perilaku konsumen. Misalnya apa? Di sini misalnya selebritis ya, artis, lalu, pakar ya atau expert, lalu, orang biasa atau the common man, atau misalnya para eksekutif ya dan karyawan, lalu misalnya, karakter dagang atau, trait karakter. Lalu apa saja sih manfaat dari kelompok rujukan ini? Nah, jadi di sini ada manfaatnya ya. Jadi, kelompok rujukan ini berperan penting dalam pemasaran produk. Ya, konsumen yang setiap harinya berinteraksi dengan orang lain, baik dengan orang-orang yang berada di dalam maupun di luar kelompok, dapat dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain, ya. Interaksi berupa dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku, termasuk dalam perilaku pembelian dan konsumsi. Nah, tentunya dengan adanya kelompok rujukan ini, sangat dimanfaatkan oleh para pemasar ya, para pebisnis. Ya, untuk apa? Untuk yang pertama tentunya untuk brand awareness, ya meningkatkan kesadaran tentang merek, ya lalu meyakinkan dan memberikan rasa aman pada konsumen yang disebabkan oleh keraguannya ya terhadap resiko. Misalnya pada saat kita mau beli barang ya atau produk, tentunya kita melihat dulu kan testimoni-testimoni dari orang lain. Nah, itu adalah untuk meminimalisir keraguan terhadap resiko membeli barang tersebut. Jadi kalau yang memberikan testimoni banyak, lalu misalnya, bintang 5 misalnya ya, nah tentunya kita jadi yakin ya untuk membeli produk tersebut. Oke, demikianlah rekan-rekan mahasiswa untuk materi pembelajaran sesi 5. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa rekan-rekan nanti akan ada kuis dan review materi sesi 5 dan saya berharap semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.